mahasiswa STAIS Majenang yang sedang menjalankan KKN Mandiri 2020. Tujuan saya kemari pertama silaturahmi kepada Bapak Roni, yang kedua ingin berbicara tentang ekonomi. Beliau ini penjual nasi goreng, pemasaran nasi goreng di tengah pandemi itu seperti apa? Apakah penurunannya terlalu ini ataupun meningkat itu, karena nasi goreng sendiri banyak diminati oleh orang-orang di sekitarnya. Bisa perkenalan dulu nama lengkapnya, Pak? Nama saya Furoni. Asli Dusun Cigeru, Cibenying, Majenang. Ini apa? Sudah jualan nasi goreng berapa lama? Berapa tahun? Sekitar 2,5 tahun. Sekitar 2,5 tahun. Terus gimana ini, Pak, dengan adanya pandemi, kendala dari pandemi ini, maksudnya adakah penurunan atau penurunan pemasaran, pembeli berkurang apa gimana, bisa diceritakan? Jelas Mas, masalahnya ekonomi sekarang itu serba sulit ya Mas. Apalagi waktu pertama awal pandemi itu jam 9 harus dibubarkan. Jam 9 harus dibubarkan. Harus dibubarkan sebelum puasa, iya, di awal masa pandemi itu. Iya. Jadi ya otomatis ekonomi itu turunnya mungkin sekitar 80% lah. Jauh banget. Jadi untuk ekonomi, untuk keluarga ya dibilang sulit, sangat sulit. Ya cuman ya mau gimana lagi, iya, ya harus ikhtiar. Terus biasanya satu hari kalau bukan pandemi gitu, satu hari itu berapa kilo nasi terjual? Paling sekitar 4 kilo. 4 kilo. Pas waktu pandemi sekarang ini? Kalau pandemi, waktu awal pandemi itu saya nggak bisa berjualan. Masalahnya jam 9 kan sudah harus tutup. Kalau masalahnya kan kalau nasi goreng itu makanan berat, jadi lakunya itu kebiasaan jam 9 ke atas. Iya. Jadi saya nggak bisa jualan, panen setir, nggak ada pekerjaan. Iya, makanya itu sekitar 80% ekonomi itu jelas menurun. Berarti nasi goreng itu sebagai ladang utama, sumber rezeki utama gitu ya. Jadi iya, pekerjaan utama. Jadi sumber utama ya. Iya. Terus kan biasanya setiap malam itu sebelum jam 9 ataupun jam 9 itu ada polisi lah, dikatakan polisi lah, Satpol PP gitu, keliling-keliling mengecek masyarakatnya taat peraturan atau tidak, begitu. Pernah mengalami atau tidak gitu, seperti itu sewaktu lagi jualan terus didatengin misalnya polisi atau Satpol PP seperti itu, bisa udah 2 kali. 2 kali disamperin sama polisi, Satpol PP, Babinsa juga datang ya, camat-camatnya juga. Tapi yang diherankan itu di wilayah Majenang itu tidak ada solusinya hanya tutup. Untuk menutup rezeki masyarakat kecil itu. Solusinya hanya tutup, nggak ada solusi ataupun bantuan apapun, tidak ada. Ataupun dikatakan PSBB kan bisa dibungkus, ataupun apa, itu tidak ada solusi. Yang ada hanya tutup. Jadi ini otomatis hancur. Terus yang kedua bagaimana maksudnya? Maksudnya kisah cerita yang kedua didatengin sama polisi itu seperti apa? Ya tetap seperti itu. Tidak ada solusi. Masih belum ada solusi. Tapi alhamdulillah sekarang di masa ini normal itu udah agak mulai naik lah. Mungkin ya sekitar 80% lagi kita udah mulai naik, walaupun belum 100%, tapi sekitar 80% udah kenaikan lagi. Walaupun belum 100% normal lah. Iya. Seperti itu kalau ekonomi itu. Terus kalau buka itu suka sampai jam berapa gitu? Tergantung rezeki Mas. Nggak bisa diprediksi. Masalahnya kan ini jualan di kampung, juga di pinggir jalan kita makan. Kadang-kadang ya bisa sampai jam 1 lebih, kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. Oh, sehabisnya?
nggak tentu Ya, juga. enggak, kalau sampai jam 2 juga, kalau nggak habis ya pulang. Oh, gidik gue ya. Sangat sorry. Ya seperti itu mas, kalau misalkan jam 1 nggak habis ya tetap kita tutup dulu. Masalahnya kan kita juga jaga stamina juga. Iya. Rezeki kan ada lagi besar. Mungkin hanya itu sih Pak yang kami tanyakan data-data, maksudnya sekilas apa namanya nasi goreng di tengah pandemi ini seperti apa gitu kan. Karena melihat dari nasi goreng sendiri gitu, itu kan makanan khas kuliner, maksudnya asli Indonesia gitu kan, banyak peminatnya seperti itu. Jadi kita kaji seperti itu. Ya moga-moga aja mas selesai masa pandemi ini dan normal lagi, ekonomi udah kembali naik lagi. Iya, amin amin. Normal lah seperti dulu lagi, moga-moga aja. Amin amin. Ya mudah-mudahan jadi apa, tambah laris lah, maksudnya berkah gitu. Amin ya Allah. Ya mungkin cuma sebatas itu mas yang saya tanyakan. Ya, Ya mohon maaf ini mengganggu waktu. ya nggak apa-apa.